Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita akan terus belajar. Pada saat ini kita akan belajar tentang bagaimana menganalisa sesuatu atau memprediksi sesuatu yang random ya. Jadi biasanya analisa itu disebut dengan analisa Monte Carlo, yaitu sebuah analisa yang sangat membutuhkan kekuatan bilangan random. Oke, kita masuk slide berikutnya. Jadi kita akan menganalisa metode Monte Carlo, dan kekuatan Monte Carlo itu adalah dengan membangkitkan bilangan random. Nah, alam semesta ini begitu luar biasa. Alam semesta ini membangkitkan the pure random. Definisi pure random itu adalah sebuah bilangan. Kalau misalkan memang kita urutkan dalam bentuk bilangan, maka bilangan itu tidak pernah bisa kembali ke lintasan semula gitu. Jadi tidak bisa, gampangannya, bahasa populernya adalah kita tidak bisa memprediksi. Jadi kalau misalkan kita punya dadu, kita lempar, maka kemudian bisa nggak kita memprediksi bahwa yang akan datang munculnya berapa. Nah, prediksi ini sangat bergantung waktu ya. Jadi tergantung dari dinamika dari sistem yang pure random tadi. Jadi kalau misalkan dadu tadi diprediksi dalam satuan 1/60 detik, mungkin bisa terprediksi ya. Artinya ketika posisi sekarang di posisi XYZ-nya dalam koordinat kartesian seperti apa, detik berikutnya seperti apa, impulsnya seperti apa, momentumnya seperti apa ketika memang berbenturan, maka prediksinya ketika dalam satuan sepersekian detik kita bisa memprediksi. Tapi ketika prediksinya dalam satuan yang cukup panjang, maka akan susah terprediksi. Demikian juga dengan cuaca. Kalau misalkan kita mau memprediksi cuaca setengah jam berikutnya, mungkin kita bisa memprediksi. Tapi ketika kita memprediksi cuaca sebulan yang akan datang atau setahun yang akan datang, maka itu akan menjadi sebuah aktivitas yang susah untuk diprediksi, karena alam semesta ini membangkitkan bilangan pure random. Jadi intinya susah untuk diprediksi. Begitu juga dengan kasus yang sekarang terjadi dengan COVID-19, itu ada hal-hal yang menjadi susah terprediksi. Kekuatan ekonomi, analisa ekonomi menjadi ambruk berantakan. Ada sesuatu variabel yang tiba-tiba masuk begitu. Jadi ada sesuatu yang unpredictable, deterministic but unpredictable. Semuanya variabelnya mungkin kita tahu, tapi kita tidak mampu untuk melakukan prediksi. Kita akan analisa berikutnya. Karena fokusnya adalah di numerik, maka saya fokuskan tentang bagaimana random ini dari sisi numerik. Sebenarnya cukup menarik kalau misalnya kita lihat dari sisi banyak hal ya, dari sisi non-linear system, dari sisi chaotic dan sebagainya, itu akan sangat menarik. Tapi pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana membangkitkan sebuah random, digital random atau bilangan random. Nah, kita mengenal ada sebuah perusahaan yang berani mengklaim bahwa dia telah menghasilkan real random gitu, true random number, yaitu ada sebuah card yang katanya bisa menghasilkan bilangan random yang real begitu. Iya, sebenarnya kenapa dia bisa membangkitkan bilangan real yang katanya true random, itu karena dia memang mengambil sensor dari alam semesta. Jadi dinamika sinyal sensitif yang ada di card tadi itu dipakai untuk membangkitkan sebuah bilangan random gitu. Jadi bagaimana sinyal yang kecil ini diamplifikasi
kemudian dijadikan sebagai pembangkit sebuah bilangan. Kalau seperti itu maka boleh atau layak dia mengatakan bahwa ini adalah pure random, karena memang dia menggunakan kekuatan alam semesta untuk mengambil membangkitkan bilangan random tersebut. Tapi peralatan seperti ini tentu bermasalah bagi kalau misalnya kita membutuhkan untuk banyak analisa di dalam dunia komputasi. Kenapa? Karena pasti butuh hardware, butuh waktu, butuh macam-macam gitu. Sementara di dalam kehidupan kita, di dalam operasional kehidupan kita, seringkali harus membangkitkan bilangan random yang dengan kecepatan yang cukup tinggi, terus kemudian ringan di komputernya, tidak membutuhkan hardware gitu. Jadi kalau seperti ini memang dibutuhkan untuk kasus-kasus yang security-nya level tinggi. Jadi bilangan random itu memang diperlukan untuk membangkitkan konsep security ya. Begitu. Jadi kalau misalnya kita punya nomor PIN, kita punya nomor yang ada di ATM kita, maka itu adalah pembangkitan bilangan random, termasuk nomor voucher. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah nomor voucher yang seringkali kalau misalkan memang kita mau mengambil begitu ya, maka nomor voucher itu tadi itu tentunya adalah nomor yang tidak boleh terprediksi gitu, karena nggak mungkin orang memprediksi nomor voucher yang akan datang, sehingga dia nggak perlu beli, jadi dia tinggal membangkitkan bilangan yang untuk memprediksi nomor voucher yang akan datang. Jadi nggak mungkin. Sama dengan nomor listrik ya. Jadi listrik itu kalau misalnya di rumah punya listrik yang pasca bayar, maka prabayar, bayar di awal ya. Jadi maka akan ada kode, di mana kode itu adalah kode yang dibangkitkan dari komputer yang membangkitkan bilangan random. Oke, sekarang bagaimana rumus membangkitkan bilangan random? Nah, bilangan random itu punya syarat ya. Jadi PRNG, pseudo random number generate. Jadi bagaimana membangkitkan bilangan random semu, karena true random itu hanya milik alam semesta. Sementara ketika kita membuat persamaannya, maka persamaan kita itu adalah pseudo random, jadi hampir atau pura-pura random. Persamaan random itu harus independen, artinya masing-masing angka yang dihasilkan itu tidak boleh bisa diprediksi. Jadi ketika saya punya angka yang sekarang, maka angka yang akan datang itu berapa itu tidak boleh bisa terprediksi. Kemudian bilangan random itu uniform, artinya jumlah angka yang muncul itu adalah angka yang terdistribusi sama. Jadi jumlah angka 5 yang muncul, berapa kali angka 5 yang muncul dengan berapa kali jumlah angka yang 12 yang muncul, itu jumlahnya relatif sama, uniform, sama. Nah, kemudian efisien. Jadi persamaan itu harus sederhana, persamaan itu harus mudah, persamaan itu harus tidak boleh membebani komputer sehingga komputer menjadi kesulitan atau kebebanan untuk membangkitkan bilangan random tersebut. Meskipun sekarang untuk kasus ini menjadi relatif tidak perlu terlalu diperhatikan karena komputer kita sekarang sudah kekuatannya sudah luar biasa, kecuali memang kita membangkitkan bilangan random dengan jumlah yang sangat banyak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah bilangan random tersebut. Jadi bilangan random ini persamaannya cukup sederhana, yaitu Z yang dihasilkan itu adalah Z yang sebelumnya atau kita sebut dengan seed gitu. Jadi Z ini dimasukkan maka muncul Z baru, Z baru ini dimasukkan lagi maka akan muncul Z berikutnya, terus begitu. Jadi ini kalau misalnya dilanjutkan maka ini akan terus menghasilkan sebuah bilangan random sesuai dengan kriteria 3 macam kriteria ini begitu. Jadi persamaan ini dengan kriteria yang ada di sini, maka persamaan ini adalah persamaan dasar
pembangkitan bilangan random gitu. Jadi A ini adalah sebuah bilangan yang dengan syarat ini, dengan syarat bahwa M per 100 itu A ini harus lebih besar daripada M per 100 dan dia harus lebih kecil daripada M min akar M. Nah, ini kenapa dari sini ini ada perhitungan matematiknya. Pada saat ini kita tinggal pakai saja. Yang penting sebenarnya A ini range-nya cukup lebar ya, tergantung dari M-nya ini. Gitu. M ini adalah rentang. Jadi kalau misalnya kita mau membangkitkan bilangan random dari 0 sampai 100, maka nilai M-nya 100. Kalau kita membangkitkan bilangan random dari 0 sampai 10.000, maka M-nya adalah 10.000. Jadi M ini adalah bilangan yang menjadi rentang. Berapa angka yang akan muncul di sini itu adalah di bawahnya M. Begitu. Kemudian C itu adalah faktor pengalih. Faktor increment, faktor penjumlah ya, penambah gitu ya. Dan ini punya syarat, nanti akan kita analisa lebih jauh. Kita akan analisa semua elemen ini dan di situ apakah kita mampu untuk atau bisa memprediksi bilangan random yang akan datang, ya silahkan dieksplorasi sendiri nanti. Saya tidak akan membahas sampai sana. Oke. Kita sekarang melakukan analisa dari bilangan random ini. Nah, bilangan random ini kalau misalnya kita coding sebenarnya sangat sederhana, ini tinggal satu script saja kita coding, maka kita akan menghasilkan bagaimana pembangkitan bilangan random. Oke. Sekarang kita membuat coding sederhana seperti ini. Jadi kita bangkitkan sebuah bilangan A, C, dan M. M ini modulo. M ini modulo tadi ini kita anggap 100, berarti bilangan yang dibangkitkan adalah 1 sampai 100. A ini adalah bilangan terserah kita asal memenuhi syarat batas tadi. C ini adalah penjumlahan kita. Itu C ini juga kita pilih sembarang begitu. Berapa iterasi? Nah, kita anggap saja 10 kali iterasi gitu ya. Kemudian persamaannya ya begini. Tinggal di looping terus begini jadi 1 sampai jumlah iterasinya. Karena di sini Octave itu membuat persyaratan menghitung modulo itu dengan seperti ini, maka kita membuat bentuk sintaksnya jadi seperti ini ya. Jadi Z ini nanti akan menghasilkan Z ini akan masuk kembali ke Z ini begitu terus sampai jumlah iterasinya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan jumlah iterasinya 10, berarti jumlah yang dikeluarkan adalah 10. Jadi kita lihat di sini bahwa ketika M sama dengan 100, maka bilangannya tidak akan pernah lebih dari 100. Ketika M-nya 10, maka bilangannya tidak akan pernah lebih dari 10. Ketika M-nya 234, ini sebenarnya M-nya terserah kita ya. 234, maka dia tidak akan pernah keluar dari 234. Oke. Ada yang cukup menarik di hasil yang kita keluarkan ini ya. Jadi di sini ketika M-nya berubah, maka pasti Z-nya berubah karena Z ini dibatasi oleh jumlah M ini. Begitu. Nah, kita lihat ini Z ini adalah Z awal ya, istilahnya seed tadi. Jadi ini adalah Z awal harus diberi, nanti dia akan melakukan iterasi terus. Ini Z awalnya diberi di angka 14, kemudian silahkan terus. Nah, ini ada yang cukup menarik di sini. Kita akan melakukan analisa tentang bagaimana pengaruh Z awal, pengaruh C, dan pengaruh A. Jadi kita lihat di sini variannya cukup banyak. Ada 2 dan sebagainya. Ini variannya tidak banyak. Ini ada variannya, cuma yang muncul adalah karena ini Z awal yang hijau ini, maka yang muncul 28, 4, 2, 8, dan 4 lagi lah. Ini muncul cuma 3 varian. Cuma urutannya setelah 28, 0, maka di sini kita 2804, 2804. Nah, ini kembali lagi 28. Nah, ini tidak boleh terjadi. Artinya bagaimana dia bisa terprediksi. Nah, ini nanti kita akan analisa bagaimana kekuatan dari persamaan yang sudah dipakai oleh hampir semua komputer itu menggunakan ini, bagaimana kekuatannya dan bagaimana kemungkinan untuk melakukan prediksi. Mungkin silahkan dianalisa sendiri. Oke. Ini juga malah kita bisa seakan bisa memprediksi ya.
Jadi Z awalnya ini 202, 118, 46, 128, 46 ini seakan-akan kembali. Dia seakan-akan menjadi looping begitu. Nah, gimana ini konsepnya? Kenapa kok sampai terjadi looping? Nah, ini yang harus kita analisa. Kita akan analisa berikutnya untuk bagaimana penghilangan random ini, bagaimana kita bisa mendapatkan analisa yang benar sebenarnya A, T, dan M itu seperti apa. Kita masuk ke slide berikutnya. Oke, kita punya program ini, sekian banyak ini. Program ini akan kita tempelkan di deskripsi, silahkan nanti diuji coba. Jadi kita sekarang melakukan uji coba analisa variasi A. Jadi kalau misalnya di sini kita akan melakukan analisa variasi A. Jadi A ini akan kita ubah dengan nilai yang lain, kita buat tetap ya. Kita buat nilai A-nya selalu berubah. Kemudian C dan M-nya kita buat 100, Z-nya kita buat 1, jumlah iterasinya 1000. Maka bagaimana dinamika yang terjadi? Begitu. Jadi kalau misalnya memang kita lihat sebenarnya intinya cuma di sini. Yang lainnya itu adalah konsekuensi matematik, jadi kita ingin menampilkan begitu ya, kita analisa dari sini deh. Jadi ini syarat batas ini hanya untuk membatasi bahwa nilai A kita ingin optimum, maka nilai A itu harus mengikuti kaidah yang ada di sini. Jadi A itu adalah syarat ini. Jadi kalau misalkan A ini tidak dipenuhi maka menjadi tidak optimum. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat di sini angka-angka apa saja yang akan dimunculkan, berapa banyak varian angka yang akan dimunculkan, itu kita sedang analisa. Jadi ketika A-nya ini dirubah, maka varian angka yang muncul di sini meskipun urutannya bisa berbolak-balik, maka A ini muncul varian angkanya berapa. Kalau muncul angka varian cuma 2 ya seperti ini, jadi akhirnya bolak-balik terlalu sedikit begitu. Oke, sekarang kita melakukan analisa bagaimana varian daripada sebuah bilangan ketika A-nya dirubah-ubah. Oke. Nah, di sini kita sudah membatasi bahwa nilai A itu antara M per 100 sampai M min akar min akar M, gitu ya. Jadi kalau misalkan sama berarti sesuai, kalau tidak maka kita tulis di sini nilai A tidak sesuai, akan memunculkan itu. Kemudian kita menyiapkan sebuah matrik yang kita beri nama N untuk menghitung, untuk menganalisa sebenarnya polanya seperti apa, gitu. Ya, dari 100 tadi itu jadi dari angka 1 yang angka 100 yang sering muncul angka berapa saja, begitu ya. Jadi N ini kita ingin melihat misalkan angka 2 muncul berapa kali, angka 3 muncul berapa kali. Nah, itu kita akan menyiapkan dari dengan menggunakan variabel N, begitu. Nah, ini diiterasi sesuai dari sini ke sini, akan diiterasi sesuai dengan jumlah iterasinya, gitu ya. Jadi kita akan iterasi begitu. Terus kemudian di sini adalah persamaannya, begitu. Jadi ini adalah persamaan dasar, ini dia ya, persamaan bilangan random. Kita masukkan di sini. Kemudian kita sudah mulai menghitung jika ini sama dengan 0, jika karena matrik itu tidak bisa nilainya 0, maka ketika Z sama dengan 0 maka kita buat N-nya adalah M yang terakhir, gitu ya. Jadi ini hanya akal-akalan saja karena memang di dalam matrik itu tidak bisa nilai indeksnya 0, gitu. Jadi sangat mungkin outputnya ini adalah 0, maka kita buat output 0 ini diposisikan di output yang terakhir, di M yang terakhir, jadi di 100, karena 100 itu tidak akan pernah muncul. Jadi angka 100 sebenarnya tidak akan pernah muncul, jadi yang muncul itu 0, karena 0 maka indeks ke 0 nggak ada, maka kita buat indeks ke 100. Jadi ketika dia ada indeks ke 0 maka kita jumlahkan, begitu selanjutnya. Jadi kita seakan-akan mencari histogram ya, kita mencari berapa jumlah di
output Z ini. Jadi misalkan Z-nya muncul 90, kemudian muncul 70, muncul 90 lagi, berarti 90-nya ada 2. Nah, di sini kita ingin menjumlahkan jumlah Z-nya di angka itu berapa jumlahnya. Jadi ini khas menghitung histogram. Oke, ini adalah if-nya di sini, kemudian N4-nya itu di sini. Oke, ini N4-nya di sini. Oke. Nah, kemudian kita mulai melihat varian, berapa jumlah variannya. Kita tahu di sini tadi angkanya tidak muncul semua kan? Angka 3 tidak ada, angka 4 tidak ada. Jadi yang muncul dari 0 sampai 100 ini pembatasannya, maka tidak muncul semuanya. Malah di sini ketika M-nya gede, begitu, ketika M-nya dibuat gede, maka yang muncul malah cuma 2. Nah, ini ada apa? Ayo kita analisa. Ketika M-nya dibuat 10, berarti yang muncul cuma 2, 8, 4, cuma 3 angka. 0 ya, 0, 4, 2, 8 gitu. 0, 4, 2, 8 udah kembali dia ini. Ini nggak boleh terjadi gitu. Bagaimana cara kita mensiasati supaya ini tidak terjadi? Nah, kita akan menganalisa sebenarnya kalau misalkan dia tidak 0, maka dia ditampilkan. Ini kita tutup dulu karena nanti sahabat-sahabat bisa membuka sendiri. Ini akan muncul tampilan antara misalkan angka 99 itu muncul berapa kali. Nah, ini kalau dibuka akan muncul itu. Sementara di sini kita ingin membuat tidak terlalu lama apa yang keluar di tampilannya, jadi langsung membuat gambar begitu. Jadi karena kita ingin membuat gambar, maka ini ditutup dulu. Jadi suatu saat nanti ketika ingin dianalisa ini bisa dibuka gitu. Jadi kita akan menghitung variasi angkanya berapa. Jadi ketika dia tidak sama dengan 0 maka dijumlah. Ketika sama dengan 0 artinya di sini ketika ada Z ketika nilainya 31 maka jumlahnya pasti 0. Nah, ketika dia 0 maka nggak usah dibahas, nggak usah dihitung, maka kita akan menghitung variasi angkanya dan kemudian kita tampilkan gambarnya. Nah, ini yang kita lihat. Nah, ini yang cukup menarik di sini ya. Jadi ini kita tadi melakukan pembangkitan bilangan random dari 0 sampai 200. Tadi kita ini sampai 100 ya. Jadi sebenarnya ini bisa saja kita mainkan 100, 200, 300 dan sebagainya. Nah, ketika ini jumlahnya, ini jumlah jelasnya 1000. Nah, ini maaf ini kita sedang menguji dari A1 sampai, jadi A-nya itu dirubah sampai dari 1 sampai 200. Jadi ya, ini jumlah jelasnya 1000 tetap, M-nya tetap 100. Ini kita melakukan perubahan dari A1 sampai 100. Kita cek dari A1 sampai A200. Nah, ketika AA tertentu, maka distribusi varian yang muncul itu banyak dan terlihat periodik ya. Kalau misalkan kita ambil sampai skala 30, skala 30 di sini, maka kita bisa melihat ini. Jadi ini adalah variannya, jumlah angka. Kalau misalkan tadi kita lihat di sini, ini jumlah angkanya cuma 3, yang dominan malah cuma 2, 118 dan 46. Ada apa di sini? Ini berarti nilai A ini mempengaruhi begitu. A ini cuma muncul berapa ini? Cuma muncul 4, 0, 2, 4, 8. Oke. Nah, supaya variannya banyak yang muncul, maka nilai A-nya itu ternyata tertentu. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini, kita ambil posisi bahwa nilai A yang optimum itu ketika supaya semuanya muncul itu adalah ketika A-nya adalah 21. Begitu di kasus ini. Nah, setelah kita melihat analisa A, tadi kita sudah mengambil satu kesimpulan, nilainya adalah 21 atau 1, kita ambil 21 aja dulu di sini. Karena 21 variannya adalah 100, di mana M-nya tadi M-nya di sini adalah 100, berarti muncul semua ini angkanya. Jadi nggak ada yang nggak muncul, gitu. Oke. Sekarang kita menganalisa bagaimana C. Nah, ketika kita menganalisa C, maka
C-nya jumlah variannya dari 50, C dari 1 sampai 50, di A dari 1 sampai 200. Kita buat C dari 1 sampai 50, ini ditutup dulu karena C-nya sekarang berubah. Semuanya stepnya sama, tinggal di looping ketika C-nya mulai dari 1 sampai 50. Oke, semua codingnya relatif sama. Oke, di sini ada perbedaan. Nah, nanti silahkan untuk di freeze halaman ini untuk kemudian melihat atau memantau script yang ada, gitu ya. Oke, nah ketika C ini kita lihat ternyata C-nya tidak terlihat ada keteraturan ya, tidak terlihat ada keteraturan gitu. Jadi C maksimal itu di beberapa angka supaya kita bisa mendapatkan data yang lebih kelihatan, maka kita zoom sampai 20. Ketika jumlahnya dibuat sampai 20, maka ternyata setelah kita cek ini adalah C-nya adalah ketika C-nya prima begitu. Di 13, ini 11 begitu. Oke. Berarti kita ambil salah satu deh. Jadi ketika C ini sebaiknya supaya angkanya muncul semua, maka C-nya kita buat prima. Jadi ini misalkan 7 gitu ya. Gitu. Jadi di sini analisa saya mengatakan bahwa kalau C-nya prima, maka dia akan relatif ganjil ya, ganjil dan prima gitu. 5 ini jelek. Begitu 5 ini jumlah varian cuma sedikit. Gitu. Oke. Jadi kita putuskan untuk C-nya diambil nilai 11. Gitu. Nah, ini C-nya kita ambil 11, kemudian A-nya kita ambil 21 sesuai dengan analisa kita. Kemudian kita menganalisa sekarang adalah seed, nilai Z-nya. Z-nya kalau misalnya kita ubah-ubah bagaimana dengan nilai A-nya 21, C-nya 11, M-nya tetap, Z awalnya kita ubah dari 1 sampai jumlah yang ada. Oke, kita cek. Wow, ternyata flat 100 begitu. Artinya Z ini tidak mempengaruhi, Z ini hanya mempengaruhi varian munculnya, jadi urutannya gitu ya. Jadi Z itu tidak mempengaruhi berapa jumlah angka yang akan muncul, berapa jumlah angka yang akan dikeluarkan di dalam Z ini, tidak. Jadi variannya tetap 100 sebagaimana nilai M-nya ini 100. Jadi Z tidak berpengaruh. Nah, sekarang kita bercerita tentang bagaimana distribusi bilang random yang katanya tadi bilang random itu adalah flat ya. Nah, begini distribusinya. Jadi harusnya bilang random ini secara literatur, ini saya ambil dari literatur di internet. Begitu ya, dari literatur itu ketika N-nya 100, ketika N-nya 10.000, ketika N-nya 1 juta, maka makin kelihatan flat. Intinya adalah bahwa jumlah angka yang muncul itu flat. Jadi misalkan angka 10 itu munculnya dengan angka 14 itu sama, munculnya dengan angka 18 sama. Jadi seperti di sini aja deh. Angka 10 jumlah yang muncul semuanya sama. Oke, akan kita buktikan apakah memang dia persamaan ini menghasilkan sebuah distribusi yang flat. Kita coba coding untuk itu. Nah, kita analisa distribusi, kita melakukan coding seperti ini. Begitu, silahkan nanti di freeze dan silahkan dicoba diketik. Nanti saya coba postingkan untuk di analisa. Begitu ya. Jadi ketika ini kita melakukan analisa dengan ACM-nya sama, begitu. Kita mencoba mengecek hasilnya ketika ini di run ya. Hasilnya seperti ini. Cukup menarik. Jadi kalau misalkan kita buat jumlah iterasinya adalah 1000, maka ini dibagi rata. Jadi angka 1 muncul 10 kali, angka 2 muncul 10 kali. Bukan berarti angka 1 sampai 10, 2, enggak lah. Jadi mungkin setelah ya, mungkin dari Z-nya itu tadi Z-nya kan tidak mempengaruhi distribusi ya. Jadi ketika Z-nya 1 munculnya 3 dulu. Kemudian muncul 9,
kemudian muncul 30, muncul macam-macam. Urutannya tidak terlalu sama begitu, tidak sama, dan tapi yang terjadi distribusinya sama. Luar biasa persamaan random tadi. Jadi distribusinya sama. Jadi kalau misalnya kita buat iterasinya sampai 1000, maka ini sampai 100 itu, jadi masing-masing adalah 10 begitu. Jadi ini memang flat, jumlahnya sama. Oke, silakan nanti ini di running, melihat bagaimana menariknya persamaan random tadi ya, distribusinya sama. Meskipun urutannya pasti berbeda lah karena itu random. Nah, kita analisa berikutnya. Jadi ketika konstanta A, C, M, dan Z-nya seperti ini, kita coba analisa. Ketika iterasinya 10, ketika Z-nya 1, munculnya angka 9 ini, angka 11 satu kali gitu ya. Jadi tidak semuanya muncul. Tidak semuanya muncul begitu. Z sama dengan 1. Ketika Z awal atau Z awalnya ini sama dengan 2, maka terlihat ya ada keteraturan. Begitu, ini 9 menjadi 8, 11 menjadi 12, 32 menjadi 15 gitu. Nah, ini cukup menarik untuk nanti bisa dianalisa. Begitu. Jadi ketika Z-nya awal aja berbeda, maka yang muncul berbeda begitu ya. Yang muncul, jadi ketika ini sama, A, C, dan M-nya sama, Z-nya awal itu berbeda, maka berbeda. Jadi artinya kalau kita hanya mendapatkan angka 15 saja, kemudian kita tahu A, C, dan M-nya, maka selanjutnya setelah 15 angka berapa yang muncul, itu kita akan kesulitan karena kita harus menentukan Z-nya, Z awalnya berapa. Begitu. Jadi di sini terjadi analisa yang cukup menarik bahwa ketika Z-nya berbeda, itu pun bilangan varian yang muncul jadi berbeda. Oke, sekarang kita lihat kalau ketika jumlah iterasinya tidak 10 tapi konstantanya sama ini ya. Ketika jumlah iterasinya 100, ternyata dibagi rata. Begitu. Jadi dibagi rata 1 sampai 100 itu semuanya satu muncul satu kali semua. Begitu. Jadi dia meskipun urutannya tidak 1, 2, 3 ya, jadi urutannya akan berbeda-beda. Jadi kalau misalkan A nya sudah sangat optimum, C nya adalah sangat optimum, bagaimana mendapatkan A dan C optimum sudah kita bahas tadi sebelumnya, silahkan diputar ulang kembali begitu. Nah, ketika A dan C nya itu optimum, maka semua angka ini muncul, begitu. Cuma urutannya memang akan berbeda-beda, tapi munculnya berapa kali, distribusi sama gitu ya. Jadi jumlah varian angkanya 100 begitu. Nah, yang cukup menarik ketika ini dibuat tidak merupakan kelipatan dari M, misalkan 110, berarti 110 itu ada 10 sisanya. Jadi kalau misalkan dibagi rata, kalau misalkan 100 dibagi rata 1 semua, kalau 10 ternyata ada 10 yang artinya 2, jadi yang lainnya jumlahnya 1, ada 10 yang 2. 10 yang 2 itu ngikuti ini, ternyata ikuti ketika Z sama dengan 1 dan jumlah iterasinya 10 begitu. Jadi 9 ini nilainya nambah 1, jadi 9 nambah 1, 11 nambah 1 begitu. Nanti akhirnya 32 nambah 1, 38 nambah 1 begitu terus-terusnya sampai 100 ini nambah 1. Nah, inilah persamaan random. Jadi kita sekarang sudah bisa memprediksi jadi bagaimana bilangan random, bagaimana mendapatkan nilai A, C, dan M yang optimum. M ini serah kita ya, M ini batasan, kemudian Z ini pengecoh. Z ini membuat urutan atau bilangan yang muncul, bilangan varian yang akan tampil itu menjadi tidak mudah terdeteksi. Begitu, semoga manfaat pembahasan tentang bilangan random ini, dan kita mulai bisa melakukan analisa-analisa sebaiknya bagaimana cara kita membangkitkan bilangan random. Apakah kita langsung membangkitkan dari persamaan atau toolbox yang ada di software, silahkan saja.
atau kita mau membangkitkan bilangan random sendiri, ini yang sudah kita analisa pada sesi ini, pada pembelajaran video ini adalah apabila kita membangkitkan bilangan random sendiri. Terima kasih, semoga manfaat pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.